Nasional News Podcast, mengulas dan mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa Nasional News yang kami banggakan, pada hari ini tanggal 27 Juni tahun 2025 yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Ya, kami kedatangan seorang tokoh nasional yang kami anggap unik. Namun sebelum kami mewawancari beliau atau berbincang-bincang dengan beliau, ya saya akan mengenalkan dulu saya sebagai host. Nama saya Profesor Dr. Haji Anwar Sanusi, SH SPL MM. Ya, kemudian tamu yang kami undang untuk berbincang-bincang namanya adalah Kapten Marinir Epiardi Asda, SEMM. Nah, tadi saya katakan bahwa beliau ini adalah tokoh yang unik. Kenapa disebut tokoh yang unik? Pertama, beliau ini seorang profesional. Kemudian setelah profesional, beliau menjadi pengusaha. Habis pengusaha, beliau ini menjadi politisi. Ya, polisi di baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, itu untuk pengantarnya. Tadi kami akan berbincang-bincang nih. Ya, kami panggil aja Bung Epiardi. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana kegiatan sehari-hari kita? Ya, alhamdulillah. Sebagaimana biasa kita sebagai manusia ya berusahalah. Ya. Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Karena saya mendengar, melihat juga Bung Epiardi ini kan tadi saya katakan ya tetap usaha tetap jalan kan, usaha ya, jalan terus ya. Alhamdulillah. Karena terakhir beliau ini kan jadi bupati ya, bupati di Solok. Sebelumnya memang anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan 3 periode kalau tidak salah ya. Ya, alhamdulillah. Dari 2004 2009, 2014, kemudian 2014 2019. Jadi pengalaman beliau sangat lengkap lah. Ya, sangat lengkap sekali. Bahwa beliau dengan backgroundnya, ya kan, ini jarang sekali nih, ya kan, seorang kapten mariner dalam arti kata memang beliau ini kapten kapal, ya kan, itu kapten seumur hidup itu. Kalau di kapal itu kalau udah penumpang presiden yang berkuasa kapten kan, iya bukan presiden, ya kan, ya ini. Jadi gini, Bung Epiardi, ya. Ini kami ini prihatin gitu loh, ya melihat fraksi atau Partai Persatuan Pembangunan itu kan didirikan 5 Januari 1973 oleh tokoh-tokoh ya, waktu itu memang dari Nahdlatul Ulama seperti Pak Idam Khalid, ya kan, dari Parmusi, Pak Mintarja, kemudian dari Syarikat Islam ya, Pak Anwar Cokro Aminoto, kemudian juga dari Partai Islam Perti ketika itu Kiai Haji Rusli Halil, dan juga ada partai gabungan ya kan, yaitu Kiai Haji Maskur ya, mendeklarasikan P3. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang partai yang paling tua itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa? Memang dulu ada PDI, tapi kan sudah berubah menjadi PDIP. Golkar dulu bukan partai, dia golongan karya. Partai Golkar baru era reformasi. Nah, hari ini Bung Epi, ya kan, 12 kursi, ya kan, sudah berjuang keras. Kita cuman ya setengah kursi lah, 180.000 suara. Tetapi P3 kursi tenggelam, tidak ada di Senayan. Nah, saya ingin pandangan umum dulu dari Bung Epiardi, yang mungkin saat ini kalau boleh dikatakan lah lagi anulah ke partai lain dulu. Gimana pandangannya secara umum dulu? Ya, merasakan Partai Persatuan Pembangunan ini. Ya, Pak Prof. Saya sebagai seorang politisi, di mana saya merasakan dan menikmati bahwa saya itu dibesarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah. Saya nggak bisa ngebayangkan lebih kurang 3 periode ya, saya menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan.
walaupun di dalam kehidupan perpolitikan saya, karena saya menganggut prinsip apa adanya, saya dalam berpolitik itu amar ma'ruf nahi mungkar. Saya memang sempat prihatin melihat kepengurusan P3 di zaman saya itu. Lalu, sebagaimana yang kita ketahui semua, partai kita itu terjadi pergolakan. Ya, ya, Saya rasa Pak Prof tahu. ya. Kita pernah sama-sama di Komisi 6 tahun 2004, 2009. 2009. Betul. 5 tahun ya. 5 tahun kita sama. Dalam satu komisi. Betul. Iya. Pak Prof waktu itu sama-sama dengan saya, Pak Prof wakil ketua Komisi 6, Betul. Komisi 5 dulu, sekarang Komisi 6. Komisi 6 sekarang. Saya sebagai kapoksinya anggotanya waktu Betul. itu. Kita sama-sama lebih kurang 3 periode di P3 ini. Ya. Saya merasa walaupun saya sudah tidak mengikuti lagi perkembangan P3, Ya. tapi bukan berarti saya melupakan itu P3. Betul. Saya merasa belum tentu saya bisa seperti ini kalau tidak melalui P3. Ya, ya, ya. Waktu kejadian kita pecah dulu 2014, saya termasuk salah seorang tokoh sentral di mana terjadinya 2 kubu. Ya. Satu kubu mendukung Pak Jokowi, satu lagi kubu mendukung Pak Prabowo. Ya. Saya adalah tokoh sentral yang mendukung Pak Prabowo. Ya. Kalau saya ingat, saya miris juga begitu kejadian 2014 itu. Ya, ya, ya. Itulah awal mulanya P3 ini retak. Ya, ya. Dengan waktu itu hadirnya siapa? Pak Surya Dharma Ali, Ya, ya kan, ke Gelora Bung Karno. ya. Ya, mungkin itu juga jadi catatan. Mungkin Bung Epi lebih paham, ya kan? Jadi memang kalau kita rewind lagi, kehidupan kita berpartai ini, panjang ceritanya Pak Prof. Ya, Tetapi yang namanya kehidupan ini kan kita tidak bisa menerka. Ya. Kita hanya bisa menjalankan saja. betul. Dan sudah kadarullah bahwa saya kebetulan istirahat dari partai. Dan kebetulan partai sekarang dalam keadaan seperti ini. Ya, Terus terang, begitu mendengar partai ini tidak lolos di Senayan, ya, saya menangis dalam hati saya. Saya selalu bermuhasabah untuk diri saya sendiri, ya, introspeksi diri saya. Lalu saya ingat lagi kenapa partai saya ini seperti ini. Terus terang, walaupun saya tidak di P3 lagi, tapi saya masih cinta dengan partai ini. ya. Jadi para pemirsa, Bung Epi Ardi ini kalau dalam istilah sederhana, ibarat kacang tidak lupa kulitnya. Ya kan? Gitu loh. Ya, beliau dikenal katanya, ya kan, belum menjadi tokoh nasional. Ya sebetulnya beliau sudah tokoh nasional, malah di luar negeri, ya kan? Kalau kita bicara tentang kapten kapal kan bukan hanya lingkungan Indonesia, ya kan? Ya, ya. Iya kan, bisa di samudra dekat, samudra jauh. Tapi beliau ya hari ini kita berbincang-bincang tentang kondisi partai, Ya. terus bagaimana keprihatinan beliau, ya kan? Ini luar biasa. Artinya beliau merasa gitu loh. Ada sedikit ya introspeksi, kalimat beliau gitu kan, apalagi P3 ini kan hanya 180.000, ya sorry misalnya Kurang, ya. kurangnya kan, kalau apa EPRD nyalon di Sumatera Barat 1 mungkin lebih dari situ selesai juga kan. Ini kira-kira, tapi itu adu aja, ya kan. Jadi itulah yang menyebabkan saya Ya, prihatin, ya, Pak. ya. Saya merasa ya kalau saya tetap di P3 mungkin P3 masih ada di sana. Iya, insya Allah. Nah justru itu melihat situasi seperti ini, saya diteleponi oleh para senior. Ya, Saya ditelepon oleh kawan-kawan yang seumuran dengan saya, yang senior saya. ya. Barusan tadi mereka bersilaturahmi ke sini. Oh ya, ya, ya. Mereka bercerita mengajak saya
bernostalgia lah dengan partai ini. Betul. Lalu kami selalu bercerita bagaimana masa lalu, kegembiraan kita dulu, dan juga bagaimana nostalgia kita bersama-sama. Lalu sampailah pembicaraan ini, bagaimana situasi partai kita saat ini. Bung Epiardi, ada kan keinginan dari Tulus bahwa satu memprihatin, ya kan? Tapi ada dong, ya P3 ini untuk kembali lagi lah ke Senayan, kira-kira begitu. Iya kan? Memang gimana, itu yang saya bicarakan dengan para senior ya. Pak Prof kan mantan senior saya juga, mantan Ketua Umum Perti. Karena memang kita akui fusinya ada 4 di P3 ini. Pak Prof sebagai salah seorang mantan Ketua Umum dari salah satu ormas pendiri ini. Dan apalagi kita pernah bersama-sama. Bung Efik kan Ketua DPP juga. Saya pasti yakin Pak Prof juga terenyuh dengan keadaan P3 seperti ini. Sangat. Dan terus terang saya juga menelpon semua senior-senior yang sama dengan kita. Saya bersilaturahmi dengan mereka semua. Termasuk saya kontak juga Pak Suarso Monoarfa. Kami selalu bercerita banyak. Dan saya kontak juga kawan-kawan yang masih di DPP pada saat ini. Pengurus harian. Pengurus harian. Termasuk sekjennya, wakil ketua umum, ketua DPP. Kita bersilaturahmi. Lalu memang situasi seperti ini pada saat ketua umum sekarang ini hanya bertaraf PLT ya. Dan saya mendengar mereka mau muktamar dalam waktu yang dekat. Dan saya menyampaikan kepada kawan-kawan, saya menginformasikan pada mereka, tolonglah bersama-sama undang tokoh-tokoh itu semua. Yang bisa mengembalikan P3 ini ke Senayan, salah satunya dengan bersatunya semua tokoh-tokoh yang ada di P3. Baik yang sudah sepuh, yang sudah senior, ataupun yang masih aktif. Bersatu lagi semuanya, bergabung lagi semuanya tokoh-tokoh itu, dan bersama-sama membesarkan partai ini, lalu bersama-sama memikirkan apa langkah-langkah untuk menghadapi masa-masa yang seperti ini. Alhamdulillah para pemirsa Nasional News yang kami hormati, kami banggakan, sudah disampaikan sendiri oleh Bung Epiardi bahwa beliau merasa prihatin, walaupun mungkin beliau sekarang tidak di dalam, tetapi ingin terus membantu bagaimana agar Partai Persatuan Pembangunan ini sebagai rumah besar umat Islam kembali merangkul semua tokoh-tokoh baik dari ormas-ormas Islam yang pendukung-pendukung Partai Persatuan Pembangunan. Saya kira ini ide yang bagus. Dan mudah-mudahan Bung Evi, kami juga memang ketemu juga dengan para senior-senior itu. Baik senior dari Nahdlatul Ulama, senior dari Parmusi, senior dari Syarikat Islam, senior dari Perti sendiri, mereka itu sangat prihatin. Dan mereka itu menginginkan suatu tokoh siapa, mohon maaf kalau saya bilang mereka sudah tidak percaya lagi pada PLT yang sekarang ini. Jadi harus muncul yang benar-benar tulus, yang benar-benar niatnya ibadah, yang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti apa yang ada di dalam 6 prinsip perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Kan gitu. Menginginkan gitu. Menginginkan. Kami mencari, ini misalnya saya hubungin tokoh, nggak mau, nggak siap, ini nggak siap. Nah gimana? Partai ini apakah mau dibiarkan saja tenggelam? Tetapi kita juga kan punya tanggung jawab moral terhadap generasi-generasi setelah kita, Gitu. Umur saya udah kepala 7 kan, nggak mungkin lah saya menjadi caleg. Saya udah anggota DPR RI, 3 periode. Saya anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebelum ada KPK, Saya 1 periode, Nah, jadi memang ini mencari tokoh, gitu siapa, gitu hari ini kita berbincang-bincang dengan Bung Evi, kita maunya para tokoh ini bukan hanya prihatin, prihatin, kemudian langkah-langkah apa, mudah-mudahan bisa mimpin P3 ini ke depan, gitu.
Sangat setuju kita. Pak Prof sangat setuju kita. Saya juga prihatin dan saya menginginkan partai ini kembali ke Senayan, kembali berkiprah untuk membantu rakyat di dalam sebagai legislator yang berpihak kepada rakyat dalam rangka memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya sudah menggali informasi dari beberapa daerah, beberapa tokoh, dan alhamdulillah saya senang sekali Pak Prof. Di mana setelah saya berkomunikasi dengan beberapa tokoh yang bisa dipercaya dan omongan dia itu A1, ditambah lagi dengan beberapa media yang menginformasikan bahwa alhamdulillah ada tokoh internal ataupun eksternal yang mau membesarkan partai ini. Nah, saya terus terang bergembira sekali waktu saya membaca di beberapa media, alhamdulillah katanya ada seorang tokoh luar yang didukung oleh seorang tokoh Islam yang keuangannya mumpuni. Nah, saya mendengar beliau itu salah seorang menteri. Begitu mendengar itu saya senang sekali saya. Betul. Bergembira dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh seluruh kader P3. Dan bisa diterima oleh siapapun. Karena kalau beliau yang memimpin, saya yakin P3 ini akan bangkit dan berjaya di masa yang akan datang. Saya sebagai kader, mantan kader lah istilahnya ini merasa bangga dan senang sekali. Bahkan saya telepon kawan-kawan itu, saya katakan kalau ada orang yang menolak, berarti orang itu udah nggak waras itu. Saya mendukung orang ini seutuhnya. Cuman sesuai dengan perjalanan waktu, saya ketemu lagi sama kawan-kawan, katanya ada sedikit keraguan. Saya nggak tahu menyebabkannya apa dan bagaimana. Padahal ada beberapa tokoh katanya yang sudah dibicarakan. Nah, walaupun dalam hal ini saya menyayangkan juga sebetulnya tokoh itu sebetulnya mau, tapi karena kenapa internal sendiri, yang terjadi lagi argumentasi yang sangat panjang. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang ngotot, dan macam-macam. Ada apa ini kawan-kawan ini semuanya? Makanya saya sebagai mantan seorang tokoh di P3, yang dulu tahun 2014 itu insya Allah saya juga mau maju dari ketua umum. Kalau saya pikir nggak ada halangan, mungkin waktu itu yang mimpin adalah saya. Insya betul. Cuman ya karena kita tahu belum menakdirkan. Ada sesuatu yang menjadi halangan. Semua tokoh-tokoh itu merayu saya untuk tetap begini dan begini. Tapi sudahlah, itu sudah masa lalu. Dan saya katakan kepada kawan-kawan, kunci dari P3 ini bisa maju adalah dengan cara bergabung dan bersatu semuanya. Saya itu salah satu syaratnya. Dan saya sudah kontak juga Pak Suharso Monoarfa. Tapi beliau belum menyatakan kesediaan juga ya. Beliau mengatakan beliau sudah sepuh juga. Sumur saya. Tapi beliau menginginkan juga partai ini tetap besar. Beliau mengharapkan juga bicara dengan saya, ayolah Pi, bersama-sama lagi kita, walaupun kita tidak di dalam, di luar pun kita membantulah untuk partai ini. Itu yang beliau katakan kepada saya. Dan saya selalu komunikasi dengan beliau. Baik para pemirsa Nasional News yang kami banggakan, sudah dengar sendiri ya dari pengakuan Bung Epyardi hari ini ya kan, lalu sudah ketemu dengan para senior. Jadi inti persoalannya Partai Persatuan Pembangunan ini siapa ya kan yang bisa membawa ya kan partai ini kembali. Baik tokoh yang ada di dalam atau internal maupun tokoh yang ada di luar, ya kan? Tadi disebut ya taruhlah sekarang ini kan sudah menunjukkan menjadi rahasia umum, tetapi kan sampai sekarang juga belum ada yang firm, gitu kan? Misalnya ya kan ada yang sudah menghubungi Gus Ipul misalnya, ada menghubungi Sandiaga Uno, ada menghubungi Suparmanto, ya kan? Kemudian ada Jenderal Dudung Abdurrahman, terakhir ada yang agak rame ini Pak Andi Amran, ya kan, apa namanya Sulaiman, ya menteri. Nah, soal itu belum. Sedangkan muktamar ini, Bung Epi, ngitung hari ini,
Iya kan, hitung hari, kecuali memang ada diuntur ya. Kalau memang periode Pak Soeharto itu persisnya 20 Desember tahun 2025 berakhirnya kan. Karena muktamar itu 20 Desember 2020. Tetapi karena majelis-majelis waktu itu akan dipercepat gitu, karena kegagalan, walaupun Pak Mardiono menganggap bukan kegagalan, tapi kami seluruh kader dan pengurus ketika itu ya apalagi beliau sebagai PLT ketika itu ya tidak bisa mengangkat P3. Oleh sebab itu, apa yang dilaksanakan oleh Bung Epiardi tadi, yaitu kalau memang ada tokoh internal, ya internal lah, yang tahu persis anggaran dasar, tahu persis bagaimana perjuangan P3, ya kan, bahwa P3 ini akarnya kan para alim ulama, ya kan, nanti ormas-ormas silva, pondok-pondok pesantren, ya kan, santri-santri kita, ya kan, apalagi, ya mohon maaf ya, bukan jam ke daerah, Bung Epiardi ini kan dari Sumatera Barat, ya kan, tentu kan ada tokoh yang sangat terkenal di sananya, dan juga tokoh-tokoh nasional loh, Bung Evi. Jangan lupa Bung Hatta, Muhammad Yamin, Pak Nasir, ya kan, tokoh ulamanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ya kan. Nah, jadi memang ada sih. Jangan lupa. Pernah memimpin P3 dan Jaya itu Pak Ajenaro. Nah, dari sana juga kan? Iya, dari Sumatera Barat juga. Itu. Jadi, para pemirsa Nasional News yang kami banggakan, bahwa bincang-bincang saya, walaupun santai sambil ngopi sore ini, ya kan, mudah-mudahan ya ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan memang ada titipan pesan dari para senior-senior, ya, coba dipikirkan, dipertimbangkan, ya bahwa ini internal ini, ya, Bung Epiardi, Asda, ya, atau lengkapnya beliau itu biar Pak bisa paham, beliau ini kapten, kapten maritim, kapten marini, ya kan, Haji Epiardi Asa SCMM. Alhamdulillah, ya. Bagaimana jawaban terakhir tuh, Bung Evi? Kalau para senior sudah minta nih, ya kita akan bergerak lah, ya kan? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada senior, sahabat-sahabat saya, senior saya yang mencoba untuk bersama lagi kita. Tetapi untuk diketahui, saya masih dari kepengurusan salah satu partai sampai saat ini. Dan untuk itu saya menyadari posisi saya. Dan saya sudah berkomunikasi dengan beberapa tokoh internal, seperti Pak Amir Uskara. Beliau lama bercerita dengan saya. Beliau plan A-nya tetap mengharapkan Pak Amran Sulaiman. Dan saya katakan, bagus, saya mendukung 100%. Tapi kalau beliau menolak, nanti apa? Harus plan B. Nah, beliau mengatakan, nggak ada lagi tokoh. Saya katakan, Anda layak untuk maju. Dan saya mendukung kalau kamu maju. Nah, beliau mengatakan, beliau akan pikir-pikir. Apalagi menambah spirit, menambah semangat dia, kalau saya memang bisa membantu beliau. Dan saya mengatakan, saya membantu dari luar. Habis itu, saya ketemu sama Pak Arwani. Sekjen ya? Sekjen. Saya tanya sama beliau, bagaimana Gus, situasi partai kita, bagaimana? Beliau mengatakan situasinya seperti ini, dan begini-begini ini, dan diharapkan tokoh luar, tapi belum ada yang pasti. Saya tanya, kan Gus sendiri gimana? Dia ragu-ragu. Saya katakan maju, kalau memungkinkan ada. Bagaimana dengan cabang wilayah? Dia punya cabang wilayah, didukung aja. Saya bilang maju terus. Nah, jadi sekarang ini sudah ada dua tokoh internal kita, selain dari Pak Mardiono yang saya dengar maju, tapi saya belum bicara sama beliau. Belum ya? Saya belum komunikasi sama beliau. Di antara dua tokoh yang internal ini, saya dukung untuk maju kedua-duanya. Ya kan? Kalau mereka ini harapan saya itu bersatu aja. Pak Amir gabung dengan Pak Arwani, maju salah satunya, berhadapan dengan Pak Mardiono itu kan lebih elegan. Cuman pesan saya, jangan sampai lagi gontok-gontokan. Kita sesama kader, majulah bersama-sama. Gitu. Maju bersama-sama, nggak usah gontok-gontokan. Siapapun yang menang, yang bukan prinsipnya the winner take all. The winner mengayomin semua. Jadi kalah dan menang itu hanya posisi di situ. Tetapi bersama-sama lagi membesarkan partai. Itu prinsip saya sampai saat ini. Baik, para pemirsa Nasional News yang kami hormati, kami sudah dengar, semua sudah dengar apa yang disampaikan beliau. Memang beliau ini tadi kan, kalau Pak Arwani maju, beliau dukung dari luar. Kalau Pak Amir sekarang maju luar. Tapi kalau dua-duanya juga tidak maju, ya para
para senior menginginkan ya Bung Epyardi Asda maju sebagai calon ketua umum P3. Ya kan? Salaman dulu. Pokoknya salaman sehat, ya kan? Nasional News ya berkibar terus, berkembang terus demi kejayaan umat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.